Jadi untuk acara perdana ini saya akan mengangkat katalog rekan almarhum Chandra Johan yang karyanya dipamerkan di Galeri Cemara Jakarta Pusat, yaitu pada tanggal 21 Juni 2016 sebagai acara in memoriam 1 tahunnya meninggalnya beliau. Pameran tersebut diberi judul Lanskap Tubuh. Sedangkan program ini sekalian juga mengenang 6 tahun lewat beliau meninggalkan kita. Jadi, dalam penyajian saya nanti sambil ditampilkan foto-foto karya beliau yang saya iringi dengan narasi bacaan, yaitu antara lain tentang kurikulum Wikipedia, kemudian penilaian karya oleh sang kurator Saudara Edi Sutriono tentang karya Chandra tersebut. Jadi demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wassalam. Saya akan bacakan melalui cetakan yang sudah tercetak di dalam buku ini, dalam katalog ini, kurikulum vitae Saudara Chandra Johan, yaitu Chandra Johan adalah pelukis kelahiran Melayu, kelahiran Langkat. Belajar seni rupa dari PSRD ITB, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan lulus pada tahun 1987. Antara tahun 1988 sampai 1990 menjadi art director untuk perusahaan desain dan kemudian pindah ke perusahaan media cetak lainnya. Memulai melukis sejak masa kuliah, namun secara serius terjun menekuni profesi sebagai pelukis sejak tahun 1991 sampai saat itu. Sebagai pelukis, Chandra memulai dari gaya superrealis dengan tema-tema sosial. Namun, sejak tahun 1996 masuk ke dalam eklektisisme dan pastis, di mana kanvasnya meleburkan berbagai bahasa di dalam seni rupa. Mulai tahun 2000-an, karya-karya beliau berbaur antara realisme dan abstrak. Dan kemudian pada tahun 2003 sampai saat itu karya-karyanya bebas dari gaya apapun, dan salah satu ciri khasnya adalah abstraksi rupa. Apapun elemen dan objek yang direpresentasikan sebagai jembatan ungkapan, ada 4 tema utama yang dia geluti, yaitu tentang stupa, figuratif, kota, dan abstrak. Itu kurikulum kita yang tertulis di sini. Kemudian saya bacakan pendapat dari salah seorang kurator, yaitu Saudara Edi Sutriono, yaitu beliau adalah seorang kurator seni dan desain dan penyair. Untuk pengen lebih jelas siapa itu Saudara Edi, Anda bisa buka di Google. Di tulisan beliau begini: Chandra Johan belajar secara formal di seni rupa ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Chandra Johan sebagai pelukis tidak mati seperti rekan-rekannya di jurusan seni perguruan tinggi modern tersebut, yang menganggap apa yang disajikan oleh para dosen di kampus tersebut itu sebagai kebenaran mutlak. Dalam perjalanan keseniannya, Chandra menyadari bahwa alam dan kebudayaan terus mengirimkan sinyal-sinyal, bukan sekedar untuk mata biologis, melainkan juga untuk mata batin. Juga bukan sekedar untuk yang rasional,
melainkan untuk yang irasional. Karena itu tidak seperti pelukis-pelukis yang telah terinspirasi oleh Borobudur, Chandra menangkap sinyal yang bukan melulu bentuk Candi Borobudur itu sendiri. Chandra tidak hanya melihat dengan mata biologis bentuk stupa atau cedi itu sendiri. Akan tetapi, Chandra memahami bahwa stupa atau cedi merupakan abstraksi dari daun pohon Bodhi, lambang tempat Buddha mendapatkan pencerahan ketika bersemedi di bawah naungan kerindangan pohon tersebut. Sementara itu, di Candi Borobudur, stupa-stupa itu terletak di tingkat yang disebut Arupadatu, tingkat tertinggi dalam kosmologi Buddha, sebagai lambang dunia abstrak yang tak berupa dan tak berwujud. Maka, dalam karya-karyanya, Chandra mendeformasi kembali stupa-stupa itu agar kembali kepada pesan dasarnya bahwa pada hakikatnya stupa itu merupakan simbol daripada ketidakberwujudan. Demikian pula sosok wajah manusianya juga dideformasi sehingga tidak lagi mengemuka sebagai badaninya. Semua itu lalu dipadu dengan bidang-bidang kosong color fill ala Barnett Newman yang hidup pada tahun 1905 sampai 1978 sebagai gambaran dunia antara dunia real dan dunia abstrak. Sebuah dunia yang sonyaruri atau ning atau wang uwung. Karena itu, wajah manusia ataupun stupa-stupanya bukanlah sesuatu yang realistis lagi, melainkan tingkat abstraksinya berupa sabetan warna yang ekspresif terpadu dengan tekstur yang menyiratkan luapan emosi tertentu, misalnya marah, riang, benci, rindu, sunyi, sepi, sendu, dan lain sebagainya, dengan berbaur nuansa yang kaya dan tidak terwakili oleh kata-kata. Demikian pula lanskap kotanya yang dia garap dengan kehalusan artistik yang begitu prima. Lanskap-lanskap itu tidak dipandangnya secara berjarak sebagai subjek dengan objek. Dengan begitu, kota-kota Chandra itu tidak bercerita mengenai dirinya sendiri. Gedung-gedung, taman, keramaian jalanan, kesibukan para penghuninya, dan sebagainya. Akan tetapi, kota-kota itu hadir sebagai objek yang telah luluh menyatu dengan sang subjek. Jadi, yang hadir di hadapan kita bukan lagi lanskap tentang kota itu sendiri yang berdiri tegak di luar sana. Bukan lagi lanskap fisik dalam seni lukis realisme, impresionisme, kubisme, ataupun futurisme. Lanskap dalam lukisan Chandra adalah lanskap yang telah bersemayam di dalam dirinya. Hal ini bisa tampak lebih nyata di dalam lukisannya yang sekilas seperti menggambarkan figur yang berlari. Akan tetapi dalam tubuh sang figur tersebut ternyata bersemayam berbagai lanskap yang kaya. Anda bisa lihat di karya-karya yang terpampang di slide. Selain itu, dalam berkarya, Chandra banyak melakukan juxtaposisi, menciptakan berbagai ketegangan dengan menyatukan antara yang nyata dan yang abstraksi.
antara lukisan dan penghapusan. Lihatlah, sebuah lukisannya yang menggambarkan wajah sosok manusia nyata yang kemudian dia tutup atau hapus mukanya dengan coret-coret atau sapuan abstrak. Adakah itu lukisan realis ataukah lukisan abstrak? Sebagaimana dalam kehidupan ini, yang irasional dan yang rasional bisa menyatu. Sedangkan dengan demikian, dia bukanlah seorang modernis. Dia adalah anak kandung daripada zaman postmodernis. Itu salah satu tulisan di dalam katalog ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wassalam.